Pernahkah berpikir, apakah semua bakteri yang ada di tangan akan hilang semua? Apakah sabun akan berfungsi dengan cepat menangani koloni bakteri di tangan? Lalu, bagaimana ketika para dokter memakai peralatan di lab? Apakah itu semua tetap memakai sabun yang sama? Itu semua akan dibahas pada video kali ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ramadan dengan NIM 19095 11050 dari kelas B Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan nama dosen pengampu Dr. Hewan Ketotono MKes. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi FKH Udayana. Dalam video ini, saya akan membahas tentang sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menekan, dan bahkan menghilangkan atau membunuh bakteri, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Ada beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan. Masing-masing metode mempunyai tujuan, kebaikan, dan kelemahannya. Pemilihan metode tersebut perlu mempertimbangkan efektivitas dan bahas yang akan diproses. Sebelum melakukan proses, ada baiknya mengenal istilah-istilah dalam metode tersebut. Sterilisasi adalah proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi terbagi atas dua, yaitu sterilisasi fisikal dan sterilisasi kimia. Sterilisasi fisikal terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari dapat menghambat dan bahkan membunuh mikroorganisme, tapi tidak semua sinar matahari, tergantung dengan panjang gelombangnya. Yang kedua ada temperatur. Temperatur ekstrim seperti minus 4 derajat sampai minus 70 derajat akan menghambat dan menghentikan metabolisme dari bakteri. Yang ketiga ada dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel penyusun, contohnya pada daging. Yang keempat ada tekanan osmotik, yang merupakan metode yang baik dalam sterilisasi, bahkan sering dikombinasikan antara osmosis dan peningkatan temperatur. Yang kelima ada sterilisasi kering, yang sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya, bahan atau alat yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi tidak direkomendasikan menggunakan metode ini. Sterilisasi secara kimia. Untuk melakukan sterilisasi terhadap suatu alat, di samping dapat dilakukan secara fisikal, dapat pula dilakukan menggunakan bahan kimia. Penggunaan beberapa bahan kimia dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme akan diuraikan lebih rinci pada topik antiseptik dan disinfektan berikut ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang antiseptik. Antiseptik secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara, seperti mengdehidrasi atau mengurangi cairan dalam sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Terdapat bahan-bahan antiseptik. Contohnya adalah 1. Hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida adalah bahan kimia yang berbentuk cair berwarna bening, putih kebiruan, sedikit lebih kental dari air. Bahan ini bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme, sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Yang kedua, ada garam merkuri atau merkuri klorida. Senyawa ini sangat kuat untuk antiseptik, digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah yakni 0,1% atau 1 per mili. Karena sifat toksiknya yang tinggi, maka digunakan dengan hati-hati. Yang ketiga, ada asam borak atau H3BO3. Antiseptik ini bersifat asam yang digunakan pada konsentrasi 1:20 dengan dilarutkan dalam air dan dapat dipakai tetes telinga untuk mengobati ositis eksterna. Hasilnya, sebagai antiseptik yang sangat baik, terkadang bahan ini sering digunakan untuk dicampur bahan makanan. Karena itulah, bahan ini sangat berbahaya untuk makanan. Yang keempat ada triloksan, yaitu asam yang bersifat sangat efektif dan populer. Biasa disebut dengan sabun, obat kumur, atau deodoran. Yang kelima ada alkohol. Dalam kimia, alkohol adalah istilah yang sangat umum dengan senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Yang keenam ada rifanol, yaitu cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengkompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Yang terakhir, saya akan membahas tentang disinfektan.
Disinfektan bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang pada alat, ruangan, kandang, ataupun alat-alat yang berada dalam kandang. Yang terbagi atas beberapa golongan disinfektan, yaitu pertama, alkohol. Alkohol memiliki turunan seperti etanol dan isopropanol, memiliki sifat non-korosif tapi berefek kaustik. Yang kedua, aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit. Yang ketiga, ada oxidizing agent. Senyawa pengoksidasi atau oxidizing agent yang umum digunakan sebagai disinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Yang keempat adalah fenol. Senyawa turunan fenol, misalnya kresol, memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lipid atau lemak pada membran plasma bibit penyakit. Yang kelima, ada quartz atau ammonium quaterner. Turunan quartz seperti benzalkonium chloride, benzetonium chloride, cetrimide, dan dovimen bromida memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta protozoa. Penggunaan disinfektan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan yaitu: pertama, jenis bibit penyakit. Tiap golongan disinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda, oleh karenanya memiliki disinfektan harus tepat. Yang kedua, sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Ketiga, dosis pemakaian. Dosis pemakaian akan bergantung sesuai dengan aturan pemakaian tercantum pada label kemasan produk. Keempat, waktu kontak, yaitu waktu sesaat setelah diaplikasikan, disinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka semakin singkat waktu kontak disinfektan membasmi penyakit, semakin efisien. Kelima adalah material organik. Material organik seperti sisa feses, darah, dan lendir dapat menurunkan efektivitas disinfektan karena akan menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit. Keenam, suhu. Disinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Ketujuh, ada pH. Disinfektan bekerja optimal pada pH tertentu, yaitu disinfektan golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral, sekitar 4-7. Sedangkan disinfektan golongan quartz dan aldehid pada pH basa hingga netral. Sehingga sebaiknya menggunakan air ber-pH netral untuk melakukan disinfektan sehingga semua golongan disinfektan bisa bekerja optimal. Yang terakhir adalah kesadahan pelarut. Tingkat kesadahan pelarut air sebanding dengan kandungan ion kalsium dan magnesium dalam air. Pelarut disinfektan pada air dengan kesadahan tinggi menurunkan potensi disinfektan, terutama disinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Untuk memastikan tingkat kesadahan air, sebaiknya lakukan pengujian di Medilab atau Medion Laboratory. Terima kasih untuk melihat dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.